Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gorengan, omongan Aceh, ngobrol santai, insya Allah tidak gibah. Di warung kopi. Ada warung Ada kopi kopi. ya? Aduh, bro. Ini ada berita duka nih. Tanggal 2 November kemarin ya. Hari Rabu. Hari Rabu tepatnya. Ada beberapa berita duka ya. Dari ringan sampai yang terberat. Dari Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Ya kan? Termasuk berat semua sih. Bener nggak? Ya betul. Dari yang pertama, kejadian pertama kebakaran. Itu Disebabkan kenapa tuh? Suiknyo ya. Ya, disebabkan kenapa itu kira-kira? Info lebih lanjutnya aku nggak dapat tuh, cuman lihat beritanya di grup. Dan ada videonya juga sih. Dan ada Kebakarannya videonya tuh juga. menyebar luas. Bisa yang parah sih satu rumah habis sih bro. Satu rumah udah pasti habis, rumah kayu kan. Oke. Yang berita duka kedua apalagi bro? Yang kedua tuh, nah setelah itu tidak lama aku dapat info langsung bro. Dapat info langsung dari grup bahwa ada kejadian peluru nyasar. Peluru nyasar? Penembakan. Bukan penembakan sih, tepatnya ya peluru nyasar lah. Kelepasan, insiden lah. Ketidaksengajaan. Ada apa namanya? Yang pasti sih Polisi lah. Oknum Polisi lagi lah ya. Oknum polisi nggak sengaja dengan membersihkan senjata, totalnya terlepas. Yang ketiga apalagi nih bro? Di hari yang sama bro, sorenya ada perkelahian bro. Perkelahian antara dua pria merebutkan satu wanita. Seperti di anime-anime dan buku-buku. Semua perkelahian semua gara-gara wanita. Dan kita sebagai laki-laki harus menjaga sikap. Lagi-lagi korban jiwa juga. Korban jiwa lagi ya. Dan Korban ini jiwa. sebagai buktinya ya. Nah ini rebutan wanita, dua pemuda berkelahi. Nah, berkelahi. Tapi yang sekarang kita topiknya lebih ke oknum polisi ya. Iya. Karena mengapa? Di satu sisi ini satu Indonesia nih kinerja Polri ya. Polri lagi Gara-gara disorot ya? Sambo ini disorot. Tiba-tiba di Pontianak kejadian lagi yang seharusnya itu bisa dihindari. Iya. Dan ternyata yang berdasarkan informasi ya yang kata Cakra itu ya, ini ada buktinya ya. Peluru nyasar di kepala. Ini ada buktinya nih. Iya. Hari Kamis ya. Ini buktinya nih, dan ini ada pistol. Lubang peluru. Lubang lubang peluru. Pistol. Tembakan. Nah, yang di satu sisi Sambo sudah disorot Polri, satu Indonesia, ya, di mana polisi harus meningkatkan kinerjanya. Di Pontianak lagi-lagi terjadi insiden yang mungkin sebenarnya itu gak mungkin kejadian sih. Karena yang berdasarkan dari info adalah dia sedang membersihkan pistolnya saat di jalan raya, saat dia menjaga Polantas ya. Setelah ini kejadiannya itu setelah dia selesai bertugas mengatur lalu lintas. Makanya, dan di situ kebetulan traffic light-nya lagi padat. Nah, dan nggak sengaja entah gimana mungkin bersihkannya di dalam pos bro. Jadi kejadiannya tuh gini bro, dia kan setelah siang itu kan, siang itu selesai istirahat lah untuk setidaknya beristirahat untuk dia ngisi waktu luang. Untuk ngisi waktu luang karena kemarin itu ceritanya itu dia habis jaga juga, habis piket juga karena hujan. Dia belum sempat membersihkan senjatanya bro. Nah itu yang takut berkarat, jadi dia bersihkan. Dia nggak tahu kalau di dalam situ masih ada peluru aktif. Dia nggak tahu. Begitu diangkat tindakan pelatuk, dar, ketembak. Tak sengaja. Iya sih, tadi nyentuh di pelipis kanan sini, si leher kanan sini. Iya.
Dia nggak sadar dia Dan dia nggak sadar kena nggak bawah. sadar. Dia tuh pikirnya ya udah pelurunya lah menyasar kemana ya jelas sekali dilihat Mengapa lama, ada itu tadi aku ada mobil yang berhenti di depan. Mungkin peluru kosong. Iya, biasa kan isi peluru itu kan peluru kosong. Peluru kosong. Untuk istilahnya untuk apa namanya tuh untuk ngegap, untuk biar menenangkan peringatan, untuk menenangkan crowd mungkin gitu kan. Oh berarti itu biasa tuh peluru itu yang ditembak dor. Yang tembakan kata itu peluru kosong biasanya. Peluru kosong itu, dari biasanya nggak diisi. Kalau peluru ada isi ditembakkan ke atas, itu tetap balik ke bawah, bro. Bener nggak? Sesuatu tapi dilemparkan ke atas, misalnya pasti udah balik naik ke atas, tapi dia udah daya gravitasinya udah berubah karena angka kecepatan peluru ke atas, ke bawah ya nggak mungkin sakit lagi kecuali dikena kontor kayak gini game-game. Itu Sama aja, dua bro. kali lipat damage-nya tuh. Sama aja, bro. Soalnya kan dari ketinggian, bro. Ya, Makin tinggi kan jatuhnya makin cepet juga, Ya bro. bener sih, tapi ini jangan gitu juga sih. Iya sih, makanya kalau apa namanya, menurut saya sih, bro. Menurut saya sih itu gitu ya, macet. Kayak ada satu mobil yang ya nggak jalan dia pas yang lampu hijau, kok satu mobil ini nggak jalan-jalan nih, dideketin. di klakson-klakson sama Ah, orang, bro. di kelas-kelas, nah ini buktinya nih ada sampai Ada bolong bolong. nih kacanya nih. Pas dibuka Orang tuh udah berlumuran darah katanya. dan saat masuk ke rumah sakit dan perjalanan ke rumah sakit Meninggal di rumah sakit, meninggal berjalanan. dalam perjalanan. Nah, di sini yang sempat dan berdasarkan yang udah aku baca dari koran media Pontianak Post kita ini, tetap ada aturan untuk membersihkan. Iya, ada SOP lah. Ada SOP dan dia ini bisa saja diberhentikan tidak hormat. Iya, lalai karena Lalai. Udah pasti, bro. Udah dipastikan dan juga katanya saat untuk memegang Senjata. senjata itu harus ada perizinan dari istri. Izin dari istri ini. Lu kayak bingung ya? Ini aku Iya, udah iya, baca iya, nih. Untuk menjelaskan aja nih. Mana sih? Ini nih. Prosedur ini. Wah, sudah di gudang senjata ada nih tadi aku baca. Pokoknya harus ada SOP-nya lah. Ada SOP. Harusnya ya. Sebagai aparat, apalagi ini berkaitan dengan senjata ya. Semuanya itu pasti harus ada SOP. Nah, baik itu bagaimana cara apa yang harus dilakukan, tempatnya sebenarnya harus ada SOP. Nggak boleh di tempat-tempat umum lah ya. Tapi lu yakin, Harusnya. misal tadi yang dibilang berkarat itu, Ya, untuk menghindari karat kan senjata harus dibersihkan, bro. Kan dia kan kemarin ceritanya habis bertugas, terus saat bertugas tuh hujan. Nah, karena takut berkarat, dibersihkan. nah SOP-nya ya mungkin Nah. tadi lagi twistnya itu mungkin dari pihak, mungkin dia nggak nyangka ada peluru asli kali. Ada Ya. peluru asli di dalamnya. Nah, jadi kita nggak tahu mana. Harusnya kan SOP-nya dikeluarkan dulu. Oh, Nah, harusnya. harusnya. Ya namanya Mungkin udah ya- berduka dan Namanya sudah juga musibah. musibah ini emang ya Nah. gimana sulit juga ya. Dan ternyata itu kebetulan sang yang meninggal ini kawan kita itu bos, dia punya bos, ternyata kawannya. Dan ternyata itu bapak ini meninggalkan 3 orang anak. Oh. Yang paling besar sedang kuliah, sisanya SMA dan SMP. Di mana itu? Ya, kalau Oh, aku tadi. sih nggak tahu, cuma hanya menyampaikan informasi. Kalau di koran tidak lengkap. Dan kebetulan aku dapat informasi ini karena kawan dekat kita Bang Unggul adalah udah baca WA ya kamu ya? Kita udah baca WA loh. Ya, Soalnya aku baru reset handphone, bro. udah setelpon. Jadi hilang semua tadi malam tuh error HP ku. Oh gitu. Baru reset Ya, itu handphone. jadi, wah kasihan amat ya. Si Mas susah juga ya bro ya. Iya. Dia meninggalkan. Dia 3 orang anak. katanya dia tuh beliau ini kerja di luar kota. Pulang untuk ya ada rindu keluarga atau apa saya lupa kan. Nah, ternyata itu adalah nahasnya dia. Iya, nah kalau dari sisi aku sih, bro, saran aku sih Ya. kita sebagai masyarakat sih hanya bisa ngasih kritik lah ya, ngasih saran. Kalau saran aku Kritik apa saran nih? penggunaan senjata, terutama untuk penggunaan senjata api lah ya.
untuk kritik dan sarannya sih. Saran aja lah, Bro. Kritik itu biasa tidak membangun. Nah ya, saran aja lah. Lebih bagus saran. Kalau saran aku sih ikutilah negara-negara maju kayak Jepang. Ya kan? Masanya kita negara berkembang, bukan negara maju. Gimana? Tapi kan kita bisa meniru, Bu. Meniru kan tidak harus negara berkembang atau negara lain yang bagus-bagus kita contoh gitu kan. Oh, ya. Di luar negeri aja untuk aparat yang istilahnya bertugas atau piket ataupun sekedar jabatan yang tertentu, itulah yang memegang senjata api. Bukan berarti setiap kegiatan polisi itu harus memegang senjata api, Bro. Contohnya kayak di Jepang. Kalau kita pernah lihat film Jepang apa segala macam, polisi yang bertugas ngengkol sepeda, bawaannya pentungan, Bro. Ya nggak? Ya. Kalau di luar negeri lagi, di Amerika, polisi dibekali yang namanya stun gun untuk melumpuhkan, bukan untuk melukai, ya kan? Kalau menurut aku penggunaan senjata api di Indonesia ini, terutama bagi polisi ini, udah bukan zamannya lagi, Bro. Senjata api itu digunakan oleh TNI, ya Bela negara lah ya. untuk pembelaan negara. Kalau untuk pengamanan masyarakat harusnya ya penggunaan senjata-senjata yang tidak melukai tapi melumpuhkan. Tapi bentungan kayak bentungan apa? Yang tonfa kayak gitu, tonfa. Tapi stun gun itu aku mikir apa agak miris juga ya. Kayak yang lu bilang negara-negara maju. Kayak Amerika contohnya nih. Di sana penjualan senjata api itu bebas. Tapi tunggu dulu, aku belum selesai ngomong. Siap. Senjata bebas. Tapi dia dibekali dengan stun gun. Kayaknya itu gak masuk akal. Maksudnya itu enggak, ini kan saran aku juga. Ini kan pendapat kita boleh ngomong kan. Ya, betul, Kalau gue suka membantah dulu. Jepang begitu banyak mafia, yakuza, tapi dia cuma pentungan. Jadi itu kayak apa ya? Ya seharusnya mereka juga dibekali dengan persenjataan sih. Ini kalau ini kan pendapat aku. Ya, kalau Kayaknya di film-film Jepang itu yang kita nonton itu kan itu polisi piket yang megang pentungan apa segala macam, polisi piket. Cuman tetap ada, Bro, polisi khusus yang memang dibekali senjata. Kayak misalnya buser yang memang tugasnya memang ada targetnya harus ditangkap misalnya, atau mau dalam dalam kasus-kasus khusus lah, penyergapan memang udah ada target. Tapi kalau untuk piket di jalan, lalu lintas, terluka bawa senjata api, itu pertanyaannya. Terluka untuk apa mereka senjata api? Nah, tuh yang bos si Kominfo tuh, Kominfo pula siapa tuh? yang bos tuin. Jumbarum, tapi yang polisinya yang aku mau bunuh kau sampai masuk penjara. Ya kan itu juga ada kode etik juga loh. Dia nggak boleh sembarang nembak loh padahal. Iya. Ya pasti, tapi mungkin ya penjaga lalu lintas nih untuk menghindari kayak pencopetan di siang hari. Tapi aku nggak tahu lah, yang pasti sih kita semua berduka sampai ya namanya musibah susah juga ya, Bro. Iya. Kalau aku sih, saran aku sih ya polisi-polisi yang piket untuk terutama Polantas lah ya, Polantas nggak harus semuanya pegang senjata api. Malamnya pakai kayak barita tangkap jahat. Tapi sakit sih, kayak peluru, kayak paintball, sakit sih itu. Ya, tapi pun istilahnya ya nggak harus lah menggunakan senjata api lah. Untuk ya kalau bisa saran saya sih mulai dipikirkan untuk penggunaan stun gun. Penggunaan stun gun sebagai sarana untuk melumpuhkan, bukan melukai, ya kan? Karena polisi ini tugasnya kan mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat. Kalau mereka bawa senjata api berarti kan gimana ya? Ditakutkan kejadian seperti ini terulang lagi, kejadian penembakan nggak sengaja, bukan penembakan nggak sengaja. Kan tidak sengaja ini bisa diminimalisir lah, kan seperti itu. Kalau
Kalau stunnya paling kalau dia katakan kesetrum sendiri gitu kan. Nanti nggak selepas kan. Bisa mati nggak ya kalau bisa lah ya. Kalau untuk tingkat kematiannya pasti ada bro. Ingat nggak dulu kejadian yang Semua pasti tingkat matinya besar sih. Pentungan kalau pukul pala kau pun mati juga sih. Makanya, tapi kan setidaknya Bisa itu. setidaknya senjatanya tidak apa istilahnya itu membuat orang ciut nyali. Saya senjatanya itu tidak membuat apa namanya damage kepada yang Ya. di Soalnya ini kan kecil. sejarah kita lahir ataupun kita tuh hidup. Yang berita gini kejadian ini 1 banding mungkin 1 juta. Iya. Betul nggak sih? Jarang sekali terjadi. Jarang. Tapi Iya kan? begitu terjadi Ya. dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat dan juga pas kebetulan Polri ini lagi disorot gara-gara Sambo. Nah, Jadi ini benar-benar ujian bagi Ujian. untuk kepolisian. Jadi nih bagaimana nih kawan-kawan nih menurut kalian tentang pendapat kita nih kan. dengan ada kejadian kasus ini, Apakah apa yang masukan-masukan demi membuat kemajuan bagi kepolisian? Apakah senjata tetap diperlukan? Apakah di sarannya kita mengikuti negara maju pakai bentukan atau Stun gun? Apa nih? Tinggal komen aja. Tinggal di komen bawah. aja ya. Atau menurut kalian deh, mungkin saja bisa menjadi Bisa dibaca lah bisa semoga. dibaca semuanya, jadi masukan bagi kita semua. Terutama bisa didengar lah sama anggota Pak Kapolri ya saran ini ya supaya untuk penggunaan. Ngomong-ngomong Pak Kapolri, kira-kira kejadian gini masuk langsung ke pusat nggak? Ya pasti bro, Pasti. pasti kejadian ini namanya kepolisian harusnya ya sampai ke Kapolri. Oke, mungkin demikian ya untuk hari ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah.